Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025. Hari ini, Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Santo Yohanes Maria Vianney telah Engkau jadikan imam yang mengagumkan karena semangatnya untuk menggembalakan umat. Semoga berkat teladan serta doanya dan dengan semangat cinta kasih kami dapat menarik saudara dan saudari kepada Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-bagikannya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid itu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran, perkataan, dan tindakan Yesus mempesona banyak orang. Pesona Yesus menjadi kesimpulan utuh dari janji-janji tentang Mesias yang telah disuarakan oleh para nabi. Di tengah persoalan dan harapan keselamatan yang dinantikan, pengharapan Mesias kini menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Apa kiranya yang menarik dan mendorong banyak orang untuk datang kepada Yesus? Pertama,
adalah warta dan tindakan Yesus yang menguatkan dan meneguhkan pengharapan. Ia mewartakan tentang Allah yang Maha Cinta, yang peduli dan ambil bagian dalam keluh kesah umatnya. Yang kedua, pesona Yesus yang berbelas kasih. Gerakan hati dan kasih Yesus menunjukkan bahwa setiap orang layak dan diundang untuk menerima kebaikan dan kasih Allah sendiri. Inisiatif selalu datang dari Allah. Ketika Yesus mendarat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ketiga, semangat berbagi untuk sesama dan siapapun juga. Sikap dan tindakan Yesus bukan hanya terbatas pada belas kasih belaka, melainkan pada tindakan memberi makan banyak orang. Tindakan ini melibatkan para murid untuk belajar tentang pelayanan cinta dan menimba semangat belas kasih dari Sang Guru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah sosok yang dikenal banyak orang. Kemanapun dia pergi, banyak orang dari berbagai kalangan berkumpul untuk berjumpa dengannya. Selain untuk minta disembuhkan dari penyakit, mereka datang kepadanya karena merasa lapar akan Allah. Kemudian ia mewartakan kerajaan Allah serta membuat tanda dan mujizat untuk membangkitkan harapan mereka bahwa Allah sedang bertindak dengan cara yang baru dan penuh kuasa untuk membebaskan manusia dari dosa dan membawa berkat kerajaan kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain itu, Yesus juga ingin menunjukkan betapa Allah memperhatikan umatnya. Ketika menjelang malam, ia memerintahkan para muridnya untuk memberi makan banyak orang itu. Mengapa Yesus meminta mereka untuk melakukan hal yang tampaknya mustahil, yaitu memberi makan orang banyak yang lapar, ketika tidak ada persediaan makanan yang cukup pada mereka? Yesus sepertinya ingin menguji iman mereka dan memberi mereka tanda akan campur tangan ilahi dan kemurahan Allah bagi umatnya. Yesus mengambil sedikit dari yang mereka memiliki, 5 roti dan 2 ikan, dan dengan mengucap syukur kepada Bapanya, membagi-bagikannya kepada semua orang sampai kenyang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang berani bertindak seperti Yesus untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Apakah kita rela memberikan makan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sungguh membutuhkan? Maka mari kita berlangkah bersama sebagai murid-murid Yesus. Mari kita berbagi dalam kehidupan kita, terutama berbagi dengan sesama kita yang berkekurangan, yang sungguh membutuhkan pertolongan. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.